acungan jempol. Boleh kan? Boleh lah. Hidup mahasiswa. Bisa disuruh. Cakap ni suara. Kamu, pulang ya le. Macam tiga orang. Suruh ni. Kamu tadi mahasiswa? Saya mau tanya, kamu kan sudah besar. Proses pertumbuhan kamu kan tentunya kamu perlu makan. Kamu makan dari apa? Dari nasi. Nasi. Siapa yang menghasilkan? Petani, kenapa emang? Itulah saya. Jadi kamu jangan berlagu. Iya. Kamu dari kecil hingga besar itu makannya dari petani, hasil karya petani. Petani yang menanam. Kalau nggak ada petani, kamu nggak bisa besar. Kecil-kecil aja terus. Nggak bisa minta, bodoh terus. Roti dari apa? Tahu. Wah, enak banget. Utanya roti dari apa? Nggak tahu. Roti itu biasanya dari gandum. Gandum itu yang nanam petani. Tentunya kita yang lebih hebat bukan kamu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ada petani, kamu nggak bisa besar-besar, kecil terus. Itulah saya petani. Dosen ini. What? What? Petani punya jasa. Jasa itu hanya untuk bagi yang usaha. Petani itu kumal, tidak terawat, banyak kurangnya.
yang sangat menghina. Dari tadi mendengar kalian cuma ribut saja. Perkenalkan, saya tukang atau bahasa keren yang pemborong. Gak ingat ya? Siapa cowok yang membangun rumah kalian? Siapa cowok yang membangun chandra? Bahkan pun yang membangun gereja ini. Saya tukang itu loh. Yang paling mengatas kursi yang kalian duduk sekarang ini, tukang yang membuatnya. Seandainya tukang tak ada, wah, belek maksudnya. Anda bilang tadi apa? Tukang. Ini kursi buatan Anda. Ini mana kursi kayu, kursi kok kan pakai. Tanpa saya arsitek ini, Anda kalian semua ini tidak bisa seperti beribadah di gereja. Mahasiswa tidak bisa belajar tanpa arsitek membuat gedung. Saya bisa membuat gambar, struktur, dan pencakar gedung-gedung lain yang tinggi seperti Gedung Putih, Monas, dan banyak lagi. Pengusaha, iya, berapa gaji pengusaha? Arsitek lah terbanyak. Sekali buat gedung 5 triliun. Kalau bisa melebihi nonton itu kita bawa semua. Jadi hargailah jasa-jasa kami yang arsitek ini ya. Boleh boleh. Oleh. Kosunim No. mantapnya deh. Artis. Hah? Kan artis. Dasar kalian ya, manusia tidak tahu terima kasih. Pilihan sakit kalian bagi-bagi saya. Sekarang giliran sukses, kalian sombong. Awas. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu. Sehat semua kan? Walaupun saya lebih senang jika Anda sakit ya. Perkenalkan saya dokter yang baik hati dan tidak sombong. Dari tadi saya dengar kalian berbicara tentang jasa. Apa? Jasa? Masalah itu juga saya punya, oke? Gue punya. Coba kita pikirkan. Dari sekian banyak profesi, dokter yang paling berjasa. Kenapa? Dari mulai penyakit rendahan seperti paru, kurang, ya, sebagainya lah. Itu bisa saya obat sampai ke penyakit orang kaya. Tumor, kanker, itu mah kacang, oke? Kacang. Jadi kita simpulkan kalau dokter itu yang paling berjasa dan hidup mati kalian itu ada di tangan saya. Ih. Ush, pedita. Sombong kali. Berapa profesi kalian ini? Iya, apa profesi kalian ini?
sombong juga kok ya. Bukan sombong, Pak. Sedikit aku aja. Sama aja itu. Sama. Tapi itu beda. Beda perkataan aja itu. Jadi artinya sama. Sama. Mohon maaf, Pak. Biar Anda tahu ya petani. Anda pekerjaan Anda apa? Petani menanam apa? Ya, yang bisa dimakan manusia saya tanam semua. Salah satunya. Padi. Saya Nah, cukup. cukup aja. Cukup. Padi saja, padi. Padi aja. Contoh, ya, padi. Anda menanam padi, Anda tanam, Anda pupuk, Anda rawat. Memang Anda berhasil. Tapi karena kesombongan Anda, Tuhan itu murka sama Anda. Jika murka, cuma cukup sekali saja keluar kata, cuma dihembuskan saja, banjir bandang sawahnya. Sawah saya di perbukitan, cuma berhasil. Badai cukup kencang, ambruk ke semua padi Anda, gagal panen. Makan apa? Kan nggak berhasil kan? Kalau cuma padi yang bisa masih ada yang lain. Pak. Itu sama semua itu. Intinya jangan Anda sombong, tinggi hati. Dengar kata ini? Ya, udah nggak ada yang mau. Begitu juga kita yang ada di sini. Segala jenis profesi kita di sini. Kalau tidak Tuhan yang berkehendak, tidak ada kita, tidak akan jadi itu semua. Jadi jangan kita sombong, tinggi hati, sekecil apapun. Karena itu semua dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi kita. Amin, saudaraku. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak renungkan mengapa kita ada di dunia ini. Kalaupun kita memiliki beragam profesi berbeda, itu semua berkat dari Tuhan. Ingatlah saudaraku, hidup kita ini hanyalah untuk kemuliaan Dia.